Setiap saat, setiap waktu, keringat basahi tubuh. Ini saat yang ku tunggu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin sebelumnya Pak memperkenalkan diri. Nama saya Lili Amalia dari program studi Pemikiran Politik Islam semester 6 Pak. Izin sebelumnya mewawancarai Bapak, apakah diperbolehkan Pak? Ya, boleh. Sebelum mulai mewawancarai Pak, terlebih dahulu Lili ingin tahu nama Bapak ataupun biodata Bapak secara lengkap sebagai wali nagari di Singapura Pak. Ya, nama Arya Prianto, asli dari Jorong Semabur, ya, orang nagari Semabur. Orang nagari Singapura. Ya, mungkin pendidikan terakhir diploma 3 kehutanan di Gajah Mada. Nah, mungkin kalau sekolah dasar sampai SMA Semabur semua. Berarti orang asli Singapura Bapak. Berarti kembali ke nagari untuk menghidupkan nagari. Ya, boleh. Umur 32 tahun. Oh, berarti termasuk Bapak wali nagari termuda gitu Pak. Ya, mungkin sih enggak yang lebih muda. Berarti boleh nanti menginspirasi anak-anak muda supaya jangan takut untuk menjabat di dalam pemerintahan gitu Ya. Pak. Baik, langsung saja Pak. Pertanyaan yang pertama Bapak, Bapak kan selaku wali nagari di sini Pak. Itu berapa jumlah kartu keluarga ataupun kakak yang terdapat di daerah Semabur ini Pak? Semabur jumlah kakak sekitar 1032. 1032 Pak. Sekitar 1000-an lah. 1000. Tolong, itu cukup banyak gitu ya Pak. Ya, kalau 1000-an itu kira-kira masyarakatnya kurang lebih 4 ribuan. Karena ada yang punya anak 2, 3, 5, bahkan ada yang lebih. Ya. Baik, selanjutnya Pak, itu apakah ada masyarakat yang tergolong prasejahtera gitu Pak, ataupun masyarakat yang memang sangat membutuhkan bantuan dari pemerintahan? Masyarakat prasejahtera Semabur ini sebenarnya banyak, rata-rata itu yang paling prasejahteranya itu ya, paling bawah kelasnya itu seperti masyarakat yang gangguan mental. Kalau bahasanya orang gila. Nah, itu otomatis dia tidak bisa menghasilkan uang. Iya. Terus ada juga yang lansia. Nah, habis itu baru kami terapkan bagi yang muda-muda yang emang dari keluarga yang bersejahtera dan tidak memiliki pekerjaan, karena sekarang kan susah aja kerja. Itu Pak, menurut Bapak sendiri Pak, itu bagaimana kategori orang yang layak untuk mendapatkan bantuan prasejahtera dari kantor wali nagari ini Pak? Apakah ada hal-hal khusus ataupun persyaratan khusus yang untuk orang yang berhak mendapatkannya Pak? Kalau bantuan prasejahtera sebenarnya untuk menentukan seorang itu prasejahtera atau enggak itu harus dilakukan musyawarah nagari. Musyawarah nagari. Nah, itu diikuti oleh Kerapatan Adat Nagari, BPRN, Badan Permusyawaratan Rakyat Nagari, sama wali nagari, dan mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Tidak bisa kita menentukan sendiri ini prasejahtera enggak. Nah, karena berdasarkan undang-undang ada beberapa syarat, contohnya seperti lansia, memiliki penyakit yang menaun, tidak rumahnya tidak rame, masih tanah, terus tidak berpenghasilan tidak lebih dari 11.000 per hari. Itu contoh syarat-syarat menurut undang-undang. Cuman di musyawarah kita di nagari itu ada yang menimbang mungkin latar belakang keluarga, kehidupan ekonominya, bantuan dari anaknya atau saudara-saudaranya yang dirantau. Nah, sekarang berdasarkan data kami, bagi yang penerima bantuan yang langsung dari kantor berdasarkan dari dana desa sampai RT, itu ada sekitar 32 orang yang kami anggap prasejahtera menurut musyawarah nagari. Nah, itu rata-rata isinya lebih banyak itu orang gila. Karena mereka memang benar-benar tidak bisa berpenghasilan 11.000 per hari. Iya. Nah, setelah orang gila kita input semua, habis itu kita masukin lansia. Nah, jadi kira-kira orang gilanya sekitar
70%, 30% lansia yang memiliki penyakit menahun yang tidak bisa disupport oleh anak-anaknya di rantau atau yang di kampung. Jadi sekitar 32 orang lah kalau data kami yang tersejahtera. Nah, cuman ada beberapa yang dianggap oleh pemerintahan daerah, baik itu kabupaten, provinsi maupun pemerintah pusat. Itu berdasarkan data dari Bansos. Kalau Bansos itu sangat banyak, kan ada PKH. Nah, jadi yang kami dari Nagari BLT tadi itu dia tidak boleh menerima Bansos, tidak boleh menerima BLT. Jadi orang-orang yang tertinggal datanya oleh pusat itulah yang kami tentukan prasejahtera. Kalau PKH adalah sekitar 50-an mungkin. Ya, mungkin nanti data lebih validnya kita lihat datanya. PKH ada Bansos itu bantuannya seperti beras, ada uang yang melalui pos. Ada juga itu mungkin lebih 100. Sebenarnya banyak bantuan yang datang. Oh, berarti bantuan dari pusat itu banyak Pak untuk disalurkan kepada masyarakat Pak. Itu tadi berarti untuk menentukan kriteria atau syarat untuk bagi masyarakat yang penerima prasejahtera itu berarti bukan hanya keputusan Wali Nagari Pak, berarti terlibat semua musyawarah baik itu kan ataupun masyarakat sekitar tokoh-tokoh masyarakat. Oh, berarti itu Pak mengenai tadi Pak. Jikalau Pak, boleh kata ini Pak, ada peningkatan ataupun banyaknya masyarakat yang mengalami prasejahtera ataupun yang memang tidak mempunyai lapangan pekerjaan Pak, itu bagaimana Bapak selaku wali negari Pak menanggapi hal tersebut? Dengan peningkatan masyarakat kita yang prasejahtera, otomatis kan perekonomian di daerah kita masing-masing, Nagari. Khususnya Nagari kita tentu tidak berjalan. Terus dengan tidak ada pekerjaan maupun di Nagari maupun di pemerintah daerah. Akibatnya kan itu. Sekarang sebenarnya secara data itu saya kan belum memiliki. Karena saya masih baru nih di Nagari 6 bulanan. Ya, jadi untuk grafik apakah kemiskinan selama saya menjabat naik atau turun itu belum ada. Mungkin dengan data yang di awal tadi yang saya bacakan tadi sampai sekarang masih sama. Mungkin ada akan bertanya kiat kalau masyarakat yang prasejahtera meningkat gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa petunjuk dari pusat, khususnya Kementerian Desa. Dana desa sekarang diluncurkan sangat banyak kan di Nagari. Kalau nggak salah dulu Nagari kami dapat 700 juta 2023, sekarang 900, hampir 1 M. Nah, salah satunya itu kita diberi kesempatan membangun badan usaha milik Nagari. Nah, karena tetapi badan usaha milik Nagari itu emang disuruh berintis sebuah usaha Nagari bagi masyarakat yang memiliki semangat. Mungkin kurang sarjana kita yang nganggur bisa kita libatkan. Nah, usaha itu mereka bisa menentukan gajinya sendiri dari hasil, bukan dari modal. Nah, mungkin kiat-kiatnya kita harus merancang pendapatan Nagari dan menghilangkan pengangguran itu dari badan usaha milik Nagari, BUMNA, atau di daerah kota-kota namanya BUMDes. Gitu. Pertanyaan selanjutnya Pak, ini terkait tadi kan ada Bapak menyinggung mengenai dana desa Pak. Itu yang seperti yang kita tahu tadi ada beberapa dana desa yang telah diluncurkan pusat kepada Nagari Singapura ini Pak. Itu bagaimana penerapan dana desa itu Pak, dan berapa total anggaran yang sudah disalurkan ataupun input semua data-datanya gitu Pak, penerimanya Pak, untuk baik itu BLT ataupun dananya gitu. Intinya kalau dana desa sebenarnya kan untuk pembangunan fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik terus juga ada bantuan langsung seperti BLT, bantuan langsung tunai DD itu dana desa, BLT DD kalau kami sama Wali Nagari. Terus juga ada seperti SDM, jadi kita kan ada pembinaan. Nah, kalau BLT DD mungkin tadi sudah saya singgung 32 orang untuk Nagari Singapura sekitar 115 juta per tahun.
kurang lebih dari sekitar 15%-an dana tadi itu udah buat BLT, bantuan langsung tunai. Terus juga ada ketentuan dari pusat 20% untuk ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan itu apa? Itu seperti pembangunan irigasi, intinya berhubungan dengan pertanian atau yang bisa meningkatkan pangan lah. Nah, terus juga ada untuk pembangunan menjalan tani dan irigasi. Terus juga ada kami bukan pembinaan pada saat sekarang pembinaan dari Singapura, pembinaan yang kita lakukan, yang kita anggarkan di Singapura itu yaitu untuk kegiatan keagamaan remaja. Jadi kita lakukan 2 kali sebulan. Terus remaja harus ada mabit, tidur di masjid, dimana kita nagari ya. Kalau kenapa kita nagari dan kenapa orang desa? Seharusnya kita perbedaannya sama orang kota kan itu. Orang kota desa, kenapa kita balik ke nari? Ya, kalau bahasa Minang balik ke nagari, berarti kita kan kembali ke surau. Nah, karena surau sudah banyak yang punah, karena pedulinya kurang mungkin ya. Kita kumpulkan di masjid 2 kali sebulan, anak ngumpul di masjid, terserah. Pokoknya intinya mabit, mereka harus melakukan kegiatan agama yang wajib. Kita mulai dari maghrib, habis maghrib ada ceramah, di ceramah itu isya berjamaah. Malamnya kita bebaskan, mungkin ada yang latihan silat, mungkin maunya karate, atau mau pesambahan, atau mau puisi. Nanti tergantung, nanti kami mengajak para sarjana yang nganggur, mereka mau punya potensi apa, silakan kembangkan ke adik-adiknya di kampung. Mungkin nanti ketika mau masuk universitas SNPTN bisa jadi bagi yang tidak mampu untuk melakukan bimbel, kan bisa bimbel di malam itu sama kakak-kakaknya, silakan. Nah, itu program selanjutnya dulu. Sebenarnya kalau ada kata-kata balik ke surau di Dana Desa, bikin programnya balik ke surau ya. Cuman ini mabit malam binaan. Berarti Itulah program-program yang di Dana Desa. berarti salah satu program unggulan dari Nagari Singapura itu mabit tersebut, Pak. Ya, salah satunya itu. Sebenarnya program unggulannya kegiatan keagamaan, meningkatkan kegiatan keagamaan. Satunya kiatnya itu, langkah awalnya baru nanti. Itu Pak, setelah tadi kan ada beberapa target Pak dan beberapa program unggulan Pak. Apakah ada pelatihan khusus yang diberikan kepada masyarakat di Nagari Singapura ini Pak untuk meningkatkan baik itu skill, pengetahuan ataupun bagaimana membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat Pak? Selain tadi ada badan usaha milik Nagari gitu Pak, apa saja pelatihan yang diadakan oleh Nagari Singapura ini Pak? Kalau untuk tahun ini Iya. yang kita lakukan baru kita fokus di pertanian, karena masyarakat kita yang bertani sekarang kan pertanian isinya kan organik. Nah, yang lagi kita rencanakan itu sekolah pangan padi organik. Nah, itu kita udah berkomunikasi dengan dinas pertanian di kabupaten dan provinsi, dan langsung menugaskan satgas organik untuk pelatihan padi organik bagi, karena kita kenapa organik gitu ya, karena ini kelangkaan pupuk bersubsidi kan selalu permasalahan isu nasional, pupuk bersubsidi, sedangkan kita memiliki pupuk itu sendiri kayak sapi, hewan lainnya. Nah, makanya kami adakan SNL organik supaya masyarakat mengerti gimana organik, apa keuntungannya, dan langsung kita turunkan satgas organik yang sudah SNI. Nah, itu satu kata, itu lumayan, itu sekitar 60-70 jutaan untuk satu kegiatan. Karena kita maunya kan mulai dari pembibitan sampai panen, harus sampai tuntas. Mungkin itu tidak kali ini, bisa jadi kita lakukan 3 tahun atau 4 tahun berjalan, karena harus sampai tuntas. Berarti Pak, untuk pertanyaan selanjutnya Pak,
Itu bagaimana tindak kriminal di Nagari Semabur ini, Pak? Apakah itu bergantung dengan masyarakat prasejahtera ataupun memang di Semabur ini kurang kriminalitasnya ataupun bagaimana kondisi masyarakatnya di sini? Kalau kondisi masyarakat sebenarnya tindak kriminal di sini Iya, Pak. tidak terlalu tinggi ya, paling di mana ketegaran antar remaja, yang paling masalah remaja lah. Terus ada maling karena kami punya pasar, Iya. kadang ada yang maling tabung gas. Ya paling remaja kalau kriminal di sini. Oh, berarti lebih khusus untuk tindak kriminalitas di sini itu palingan remaja gitu, Pak. Karena mereka main semua kadang lah so anak ini mungkin butuh uang 50.000 begini Oh, ambil nyuri di warung-warung di pasar, kadang orang kan uang receh tinggal di kadang paling kalau general di sini paling 100.000 50.000 ya 200 jarang yang itu kan tadi ada mengenai tindak kriminal ya, Pak, itu lebih khusus kepada remaja, Pak. Itu apakah ada sanksi yang dikenakan kepada remaja tersebut, Pak, secara baik itu nantinya dari wali nagari ataupun diproses secara kekeluargaan? Kalau kriminal sebenarnya kalau yang maling Iya, Pak. jarang yang ketahuan Oh, jarang ketahuan, ya, Pak. karena jumlahnya kecil, yang kerugiannya kecil. Iya. Kadang masyarakat udah biarlah kok kali. Nah, kadang kami tetap cari informasi, cuman belum pernah dulu yang ketahuan, tetap kami tindak melalui FKPM. Ada itunya polisi. Cuman orang yang itu FKPM yang memproses, paling belum kembali. Terus buat suatu kejadian karena itu kecilan. Oh, berarti masyarakat lebih mengikhlaskan karena mungkin lebih kayak remaja-remaja apa gitu, Pak. Ini karena kalau nggak ketahuan terus kan ya udahlah, ada proses. Tapi bagi yang ketahuan tetap kami proses. Proses, Pak. Barangnya harus dikembaliin intinya. Mau dia jual berapa, kami nggak mau tahu. Contohnya kan gas itu kan harga sekarang lebih dari 100.000 tuh. Iya, Pak. Kadang ada beberapa kasus tuh kami tanyain kan remajanya dia jual 70, 50, jual murah. Karena betul. Ya kalau curiga kami nengari peredaran narkoba sebenarnya. Ya remaja kita yang terlibat narkoba, ya dia apapun jalanin. Mungkin sedikit lagi, Pak, dari Pak. Itu bagaimana pesan Bapak selaku Bapak Wali Nagari di Semabur, Pak, baik itu untuk masyarakat ataupun mahasiswa, Pak, untuk meningkatkan pengetahuan skill gitu, Pak, dan jangan takut untuk membuka lowongan pekerjaan gitu, Pak. Apalagi kan ini terkhusus mata kuliah manajemen pemberdayaan masyarakat gitu, Pak. Mungkin sedikit kata-kata dari Bapak Wali Nagari. Ini closing statement ya. Iya, betul, Pak. Sebenarnya bagi mahasiswa ataupun remaja Iya, Pak. untuk membuka peluang lapangan pekerjaan, karena sekarang kalau kita lihat ya khususnya di daerah kita banyak sarjana yang menganggur. Betul, Pak. Intinya cuma satu, jangan malas angkat bokong, jangan malas angkat pantat. Karena sekarang kita diperbudak sama HP, nonton, main game. Sebenarnya bukan tidak ada lapangan pekerjaan, mereka aja yang nggak nyari. Bahkan apalagi di kampung ya, banyak peluang yang bisa kita lakukan untuk buka usaha. Masalahnya gengsi. Pasti itu masalah. Masa kita sarjana harus ke sawah contohnya, harus buka bengkel, maunya kan langsung kalau sarjana buka usaha langsung jadi manajer, maunya kan itu ya nggak bisa, kecuali kalian anak tangga ya, punya uang miliaran bisa. Iya. Makanya intinya mau sarjana mau enggak, apapun lakuin, apapun jenis usahanya. Gimana itu ya, tidak ada, yang penting halal. Karena
bagi orang yang mau buka usaha itu intinya mental. Karena saya juga seorang buka usaha lah. Saya dulu ini buat motivasi aja ya. Iya. Saya ceritakan latar belakang dulu lulus kuliah, terlibat seperti remaja, main game selama 6 bulan full. 6 bulan full Pak? Saya lulus kuliah sekitar bulan Agustusan wisuda. Iya Pak. Sampai Desember itu cuma di kosan main game, tidak cari kerjaan apa-apa. Desember, ya yang namanya kita dari kampung tidak ada biaya lagi, berpikir mau apa ini. Akhirnya main game langsung marah sama gamenya, bukan sama dirinya ya. Gamenya, ya hapus gamenya. Awalnya buka usaha di Jogja. Buka usaha gagal, pinjam uang orang. Terus habis itu nyari kerjaan lulus di Kementerian Kehutanan. Kita kerja tapi masih kontrak. Iya. Kalau sekarang seperti P3K, kalau dulu namanya ada Bakti Bawan di Kementerian Kehutanan. Kita biasanya lepas, sekarang jadi pegawai, akhirnya tidak betah, nggak ada puasnya, berhenti. 1 tahun kerja berhenti, kontrak belum habis. Buka usaha. Kebetulan Bakrim, saya di Kementerian Kehutanan ditugaskan di Padang. Sering pulang kampung sini. Kau usaha ternak sapi coba. Saya ngarit sendiri. Ngarit. Wah, ternyata coba teknologi ternak sapi. Gagal. Beli sapi 10 juta, jual 10 juta juga. Wah, kasih. Benar gak? Iya Pak. Coba ternak. Apa yang kalau kecil langsung dia kuat. Gagal, coba usaha sana sini. Cuman sekarang tetap bertahan itu ternak sapi sama usaha yang nerusin usaha orang tua lah ini. Orang tua dulu punya usaha, anggap dia. Kita coba kembangkan, terus tetap sebenarnya dia tadi ini sebenarnya paling pokok ibadah. 5 waktunya memang beda. Kalau bagi laki-laki itu bagi saya ya wajib itu ke masjid 5 waktunya. Itulah yang akan menentukan kita tuh mau jadi siapa ya. Kita lebih nyamannya di sana. Seperti contohnya saya ada di Uli Negari. Itu yang nyuruh ya ibu-ibu jamaah masjid. Ibu jamaah masjid Pak. Ibu jamaah masjid. Saya belum mau. Masih muda. Kita harus mimpi banyak orang tua. Mungkin intinya berproses itu intinya satu, mau apapun kalian, mau gak usaha apapun, 5 waktu itu kalau bisa rawatibnya berbahas tahajud, witir, duha, itu nantilah kita bicarakan. Sekarang 5 waktunya bagi laki-laki wajib takbiratul ihram pertamanya semuanya usahain. Walaupun nanti kita dalam perjalanan beda, itu kuncinya. Nanti usaha apapun akan diarahin makan dan yang ini sih. Jadi jagalah sholatnya. Jaga sholat. Ya mungkin Cuman sedikit nih. Iya Pak. Orang berpikir kos politik sangat mahal. Ya. Iya betul. Ini buat motivasi. Iya. Jadi wali nagari Sekian wawancara bersama Bapak Wali Nagari Sumabur pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih Pak untuk sharing dan wawancaranya Pak. Semoga apa yang Bapak sampaikan tadi bisa menambah ilmu pengetahuan dan bisa kami terapkan selama mengalami. Sekian saya kiri dengan Bilal Astagfirullahaladzim dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.